Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 4, beginilah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tema perenungan kita pada saat ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, tidak ada Tuhan. Ia menyampaikan alasannya, yakni jika Tuhan ada, kenapa masih ada perang? Jika Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Jika Tuhan ada, kenapa masih ada tangisan? Kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Saudara, mungkin ini juga yang seringkali terpikirkan oleh kita. Ketika kita mengalami sukacita, kita sangat senang dan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Dan tentunya kita berharap keadaan akan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita mengalami masalah, penderitaan, dan kesulitan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang raja yang terkenal karena hikmat, kebijaksanaan yang ia miliki, yakni Raja Salomo. Ia menuliskan kitab ini pada saat ia sudah lanjut usia. Dan dengan demikian, ia telah memperhatikan dan mempelajari banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Saudara, pada saat ia telah lanjut usia, ia mencatat banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dan pada bagian ini, Salomo menuliskan sebuah kebenaran bahwa segala sesuatu ada masanya. Dan memang benar, kehidupan kita sebagai manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua terjadi dalam waktu yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan masing-masing kita. Saudara, setelah menuliskan bahwa segala sesuatu ada masanya, Salomo menguraikan waktu-waktu apa saja yang ia maksudkan di dalam bagian ini. Kita dapat melihatnya dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Di dalam pasal 3 ini, Raja Salomo telah menguraikannya. Namun pada saat ini kita akan fokus untuk merenungkan bagian firman Tuhan di dalam ayatnya yang keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudara, bagian firman Tuhan ini telah ditulis dengan sedemikian rupa, sehingga setiap bagian yang diuraikan di dalamnya tersusun dengan sangat indah dan menguraikan peristiwa-peristiwa yang terlihat bertolak belakang. Misalnya saja di dalam bagian yang kita baca bersama tadi, disebutkan bahwa menangis dan tertawa. Kita tahu bahwa tertawa merupakan kebalikan dari menangis. Demikian juga dengan meratap merupakan kebalikan dari menari. Artinya bahwa selama manusia hidup, ia akan terus mengalami siklus ini. Ada waktunya ia akan menangis, ada waktunya juga ia akan tertawa. Dengan kata lain saudara, kita yang saat ini menangis tidak akan terus-menerus menangis. Dan kita yang saat ini tertawa tidak akan terus-menerus tertawa. Karena kenapa? Karena segala sesuatu ada masanya. Saudara, kalimat selanjutnya di dalam ayat ini merupakan penekanan dari apa yang telah dimaksudkan pada kalimat sebelumnya. Meratap sama halnya sebagai seorang yang menangis. Sedangkan menari adalah ekspresi yang menggambarkan tentang seseorang yang sedang berbahagia. Meratap dan menari mungkin jarang ya kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi di dalam kehidupan kebudayaan Timur Tengah, meratap adalah sebuah bentuk luapan emosi
yang menggambarkan kesedihan seseorang pada saat mengalami malapetaka. Ataupun ekspresi yang ditujukan seseorang ketika ia berada di dalam masa-masa sulit di dalam hidupnya. Sebagai contoh, pada saat Daud mendengar bahwa Saul telah mati, Daud sangat sedih hingga meratapi kematian Saul. Tercatat di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 17. Sebaliknya, ada saat di mana Daud begitu senang hingga menari-nari, bahkan sampai seperti orang gila. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Ini adalah bentuk sukacita Daud karena ia menyadari bahwa perjalanan membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem bukanlah perjalanan yang mudah. Dan tabut ini adalah simbol atau lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Maka tidak herannya saudara jika Daud ini sangat bahagia, sangat bersuka cita hingga menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat teks ini di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Nah saudara, kedua peristiwa ini membuktikan bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya. Tidak selamanya kita akan menangis, dan tidak selamanya juga kita akan terus tertawa. Saudara, bukankah saya dan saudara juga mengalami hal yang demikian? Perjalanan kehidupan kita tidak selamanya mulus dan baik-baik saja. Ada kalanya kita merasakan penderitaan, kesakitan, masalah, pergumulan yang tidak jarang membuat kita menangis dan mengakui betapa sulitnya hidup ini. Saudara, ada kalanya juga kita merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini, yakni ketika semuanya berjalan dengan baik, semua yang kita kerjakan berhasil, dan orang-orang yang kita kasihi berada di sisi kita. Saudara, keadaan yang demikian membuat kita terus tertawa bahagia. Mungkin kita pernah berharap semuanya selalu baik-baik saja. Dan tentunya kita juga mau supaya semuanya berjalan dengan baik tanpa adanya kendala, masalah, kesakitan, dan pergumulan. Tetapi mungkin kita bertanya, kenapa sih Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan, masalah, dan kesulitan di dalam hidup ini? Kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik-baik saja? Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya saudara, hidup ini tidak selamanya manis. Ada saatnya kita akan merasakan pahit. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara, ada seorang filsuf bernama Heraklitus berkata bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak tahu seperti apa rasanya menjadi sehat. Jika kita tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan pernah merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah ada perang, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa sulit terjadi untuk membuat kita selalu bersyukur, bahkan ketika kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara, ada seorang pria meminta anaknya untuk melarutkan 2 sendok gula ke dalam segelas air. Sang anak berlari dan melakukan sesuai dengan apa yang ayahnya minta.
Setelah selesai, ia menghampiri sang ayah dan memberitahukan hasilnya. Kemudian, sang ayah meminta supaya anak tersebut meminum larutan gula tersebut. Saudara, setelah diminum, sang anak tersenyum. Ayahnya bertanya, "Bagaimana rasanya?" Ia menjawab, "Sangat enak, Pak, manis." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain. "Sekarang, larutkan 2 sendok kopi ke dalam segelas air." Kemudian anak itu kembali berlari dan setelah selesai ia kembali kepada ayahnya dan memberitahukan hasilnya. Kemudian saudara, si ayah kembali memintanya untuk meminumnya. Dan sang anak pun melakukannya. Ayahnya kemudian bertanya, "Bagaimana rasanya?" Ia menjawab, "Wah, pahit, Pak. Nggak enak." Kemudian ayahnya berkata kepada anak tersebut, "Sekarang campurkan kopi ke dalam gula itu." Kemudian anaknya menjawab, "Jangan, Pak. Nanti manisnya hilang. Nanti rusak karena kopinya pahit." Tapi kemudian ayah tersebut selalu mendesaknya dan berkata, "Campurkan saja." "Oh, nanti papa yang tanggung jawab ya kalau rasa manisnya hilang," kata sang anak. Kemudian sang ayah berkata, "Iya, papa yang tanggung jawab." Akhirnya dengan terpaksa saudara, ia mencampurkan kopi tersebut ke dalam gula. Dan setelahnya, sang ayah kembali memintanya untuk meminum larutan tersebut. Ia menjawab, "Ais, pasti rasanya nggak enak, Pak. Pasti manisnya hilang." Kemudian setelah meminumnya, sang ayah bertanya, "Bagaimana rasanya?" Ia menjawab, "Wah, enak, Pak. Ada pahitnya tapi ada manisnya juga. Jadinya nikmat." Kemudian ayahnya berkata, "Itulah kehidupan, Nak. Tidak semuanya manis dan akan baik-baik saja. Ada kalanya kita merasakan pahitnya kehidupan ini. Tetapi justru itulah yang membuat hidup ini menjadi nikmat. Tidak hanya satu rasa, namun berwarna." Saudara, Tuhan Yesus sendiri juga mengalami hal yang sama. Ia harus mengalami banyak penderitaan dan menanggung banyak kesakitan demi kita. Akan tetapi, pada akhirnya ia memperoleh kemenangan dan melalui penderitaan, bahkan kematiannya, kita memperoleh keselamatan. Saudara, melalui bagian firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu telah Tuhan rancangkan menurut waktunya. Ia mengizinkan kita mengalami berbagai penderitaan untuk membuat hidup kita lebih nikmat. Melalui masa-masa sulit, kita juga diingatkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Marilah kita senantiasa bersyukur akan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian halnya ketika kita berada dalam keadaan baik. Janganlah pernah melupakan Tuhan. Ingatlah bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Ketika kita melihat orang lain sedang dalam keadaan sulit, berdoalah baginya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita saling menguatkan supaya tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu ada masanya dan Ia membuat semuanya indah pada waktunya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami bisa mengerti, terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.